Trippers, selamat datang kembali di channel Family on Trip. Channel family yang membahas seputar traveling, lengkap mulai dari jalanan, hotel, kuliner, dan destinasi wisata yang seru untuk dikunjungi. Jadi, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, tekan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram Family on Trip, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Nah teman-teman, kali ini Family on Trip lagi jalan-jalan ke Taman Nasional Ujung Kulon. Ini adalah pertama kali kita traveling dengan ikut join trip dengan orang-orang yang lainnya, yang ternyata sangat menyenangkan karena kita bisa bertemu dengan orang-orang baru dan saling berbagi pengalaman. Agen travel yang saya ikuti adalah langkahtour.id yang saya temui di marketplace. Tarifnya variatif mulai dari 600.000 sampai 750.000 tergantung meeting point yang diinginkan. Ada meeting point Jakarta, Serang, dan Pandeglang. Dan anak-anak di bawah 2 tahun kena biaya 50%, sedangkan anak-anak di atas 2 tahun sudah kena full payment ya. Nah kebetulan kita meeting pointnya ada di Serang nih. Kita memilih di Serang. Jadi sebelumnya kita bisa wisata dulu di MBS Serang yang videonya ada di video sebelum ini ya. Terus kita titipin mobilnya di Serang. Dalam satu rombongan kita bersama dengan 15 orang termasuk keluarga kami. Meeting point kami dimulai dari Serang setelah kami menitipkan mobil kami di penitipan mobil. Lokasinya beberapa langkah dari Mall of Serang. Dan baru akan bertemu rombongan jam 11 malam. Malam banget ya guys. Rombongan berangkat dari Jakarta jam 8 malam. Perjalanan dari Serang ke Dermaga Sumur membutuhkan waktu sekitar 3 jam dengan jalanan yang cukup lancar, hanya beberapa ruas jalan anyir yang sedang ada perbaikan dan pelebaran jalan ya guys. Nah teman-teman, kita sampai di Dermaga Sumur jam 2 pagi, yang ternyata masih terlalu pagi. Jadi kami istirahat dan bersantai sambil menunggu kapalnya siap saat fajar. Nah nyamannya di sini tuh ada masjid yang ada toiletnya. Jadi kalau mau ke toilet bisa di masjid ini ya. Jadi kita akan menunggu sampai terbit fajar. Jadi sekitar berapa jam tuh kita di sini ya, sambil nunggu kapalnya tuh siap. Tapi sayangnya pada saat dini hari semua warung dan toko tuh tutup. Nah ini cuma ada satu warung yang baru buka ketika udah habis subuh gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi perhatian bagi warga sekitar sini untuk bisa lebih mengambil peluang bisnis ya. Nah teman-teman, dari bibir pantai kami naik menggunakan sampan kecil untuk kemudian pindah ke perahu motor yang lebih besar yang akan kita gunakan selama wisata di kapal menuju ke Pulau Pecang. Pulau Pecang merupakan habitat asli hewan-hewan yang dilindungi seperti badak bercula 1, banteng, rusa, monyet, dan lainnya yang bisa kita jumpai ketika kita ada di area situ. Perjalanan kapal dari Dermaga Sumur menuju ke Pulau Pecang membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Jadi kita ada sarapan nasi uduk dulu nih guys, yang sudah disiapkan oleh guide kita. Dan kita sarapan di kapal sambil menikmati sunrise. Tuh bagus banget kan? Di tengah laut ada banyak perahu-perahu kecil yang bentuknya mirip rumah yang merupakan tempat sementara bagi nelayan untuk menampung ikan sebelum nantinya dibawa ke daratan menggunakan kapal. Jadi sukanya di kapal tuh anak-anak kita juga bisa banyak belajar ngelihat hal-hal di sekitar laut itu ada apa saja, di pinggir pantai itu ada apa saja gitu. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di Pulau Pecang. Indah banget ya. Waktu menunjukkan jam 9 pagi dan matahari bersinar cukup terik. Padahal ini musim hujan ya, alhamdulillahnya pagi ini nggak hujan. Nah dari cara memberhentikan kapal aja nih anak-anak tuh belajar ngeliat jangkar yang dilempar ke laut untuk menghentikan kapal gitu ya. Terus kapal yang bersandar di dermaga saat kita turun gitu. Sesuatu yang hal-hal baru bagi mereka. Yang anak-anak 6 tahun, 8 tahun itu lagi banyak kritisnya, banyak
pertanyaannya, banyak berpikirnya gitu ya. Itu benar-benar membersamai anak itu, jadi ada banyak tantangan pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Nah teman-teman, setelah turun dari kapal, kita mulai lagi aktivitas di daratan nih. Kita mau trekking. Di pulau ini kita mau trekking selama kurang lebih 30 menit menuju ke padang savana tempat kawanan banteng liar berada. Medan yang dilalui cukup bervariasi, mulai dari jalanan yang biasa dan yang benar-benar melalui rawa dan lumpur. Namun medan ini masih cukup mudah untuk dilalui bagi orang-orang dewasa. Tapi anak-anak kami yang 6 tahun dan 8 tahun juga sangat enjoy sih ngelewatinya. Malah kayak nggak ada keluhan sama sekali gitu. Mereka enjoy aja ngelewatinya. Cuma nih ada tantangannya ketika kami harus menggendong nih si bayi yang usianya 2 tahun. Jadi tantangan banget di wisata kali ini tuh, kita karena bawa batita ya, jadi cukup menantang. Kalau trekking tuh sambil gendong, ganti-gantian sih saya sama suami. Nah di sini bisa sambil lihat-lihat daun-daun, tanaman-tanaman yang kadang kita jarang temui di daratan sana ya, di tanaman deket kita gitu. Jadi di sini ada banyak makanan-makanan badak, makanan-makanan hewan-hewan liar yang ada di sini. Terus kita bisa juga lihat jejak kaki para hewan di sini nih, ada lubang-lubang kakinya gitu. Pokoknya seru banget deh trekking ini, walaupun capek tapi tetap terbayarkan dengan melihat banyaknya keindahan. Nah teman-teman, inilah padang savana, habitat asli banteng liar. Namun kita harus tetap jaga jarak ya, karena mereka adalah banteng liar, jadi jangan deket-deket. Jadi kita cuma bisa menyaksikan dari agak kejauhan. Kalau lagi beruntung kita juga bisa lihat badak atau hewan-hewan lainnya juga ya. Nah teman-teman, kawasan ini dijaga dan dirawat oleh Dinas Kehutanan. Mereka ada juga yang stay tadi di dekat bibir pantainya ya, dekat sama homestay yang ada di sana. Nah kerennya juga di pinggir pantai Pecang ada homestay yang bisa disewa kalau berminat menginap di pulau ini. Tapi harap diperhatikan ya bahwa di sekitar homestay sini berkeliaran hewan-hewan seperti monyet, rusa, dan juga babi hutan. Wow, ngeri gak sih? Tapi mereka cukup jinak sih asal kita nggak mengganggu ya, karena ini kan memang tempat mereka sebenarnya ya, bukan kita yang pendatang, tapi kadang kita yang ngusir malah ya. Jadi bagi kalian yang nggak ingin didekatin, pastikan jangan bawa-bawa cemilan atau biskuit-biskuit, karena mereka bakalan nyium baunya itu sensitif banget. Jadi kayak kita nih, kemarin saya itu kan ada bawa biskuit sama si adik makan, ada sisa-sisa remahan aja dideketin tuh sama si babi, sambil nyium-nyium gitu deketin. Itu ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya dideketin. Jadi pengalaman pertama banget dideketin sama yang namanya babi, sampai sedekat itu. Untungnya nggak sampai nyentuh, maksudnya deket banget sih ya, tapi ngeri bener-bener. Pengalaman baru banget yang mengerikan gitu. Terus kemarin saya tuh sempet keliling area sekitar untuk ke toilet. Sebenarnya itu masih aman, ketika nggak ada hewan-hewan tuh saya masih berani. Tapi ketika sudah ada beberapa babi hutan, begitu karena rame orang, jadi babi hutannya itu kayak lebih banyak gitu. Padahal awal-awal saya keliling tuh nggak kelihatan, tapi begitu kelihatan satu
ada lagi temennya lagi, ada lagi temennya lagi, terus maunya juga satu, makin banyak gitu. Cuman ada cerita katanya kalau pas musim apa gitu mereka ada galaknya juga gitu. Tapi saya kurang paham untuk masalah waktu-waktunya itu ya. Yang jelas kemarin sih dia nggak galak, cuman Toilet kitanya aja yang ngeri. Oke. Terus kalau maunya dia lebih agresif, minta ini ya, cemilan. Kalau sampai ngeliat di tas ada bungkusan biskuit, bungkusan wafer gitu, dia pasti akan ambil. Nah ini teman-teman udah jam 11 siang, anak-anak udah gak sabar tuh mau berenang. Mereka asal nyebur aja. Jadi kita trekking ke mana, ke pohon Kiara. Nanti mereka dalam keadaan udah basah, tapi karena cuaca panas sih jadi ini yang nggak dingin. Nah kita sebelumnya masih santai di pinggiran sambil minum air kelapa yang ada jual. Di sini ada satu pedagang jual aneka pop mie, aneka minuman, terus ada kelapa muda juga. Nah ini udah jam 11 siangan, kita lanjut trekking lagi. Kali ini perjalanan kita di tengah hutan menuju ke lokasi pohon Kiara. Kali ini medannya sih nggak terlalu sulit ya, jadi lebih mudah daripada medan sebelumnya. Hanya rerumputan dan tanah kering aja. Nah ini dia start trekking kita, dan ini yang saya bilang tadi, ini homestay yang ada di sini. Dan ini ada lapangan luas yang jadi pusatnya peradaban di sini. Ada orang perhutani yang stay di sini juga ya. Terus ini kita mulai masuk ke kawasan hutan dari lokasi pohon Kiara. Pohon yang ini ya, pohon yang dilindungi. Ikuti terus perjalanan kami karena ini seru banget. Jadi jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Teman-teman, untuk trekking yang kedua ini medannya tuh lebih mudah. Tapi sepanjang jalan tuh banyak banget pohon-pohon besar yang bertumbangan gitu, kayak udah lapuk, udah tua. Terus ada beberapa pohon tuh ada yang cuma sisa apa tuh namanya, sisa kulitnya doang gitu. Jadi banyak pohon-pohon unik gitu. Ada yang pohon tuh gede banget, dia tetap hidup, tapi dia udah nggak ada isinya, cuma ada kulitnya doang gitu. Dan itu menurut kami tuh justru malah jadi apa ya, keasikan tersendiri dengan perjalanan trekking ini. Jadi banyak yang kita kagumi gitu deh di tengah hutan ini. Untuk anak-anak kita yang memang tinggalnya itu nggak pernah di pedesaan kayak waktu saya masih kecil gitu, juga kan jadi banyak banget pembelajaran ketika melewati hutan gitu ya. Jarang banget kan mereka melintasi hutan. Ini dia pohon unik yang tinggal kulitnya doang, di dalamnya udah nggak ada, bener-bener cuma tinggal kulit, udah kerompong, udah keropos gitu ya, tapi masih tetap berdiri kokoh dan masih hidup. Dan inilah pohon Kiara itu yang konon sudah berusia ratusan tahun. Dan memang kalau kita lihat dari bentuknya sih, kami percaya memang sudah sangat besar dan tinggi. Banyak banget akar-akar pohonnya juga. Pohon ini adalah pohon yang dilindungi di sini. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan merusak kalau ada di sini. Jadi jangan, ya udah tinggal dokumentasi, foto-foto aja, jangan sampai kalian merusak habitat asli di sini. Nah, setelah puas mengagumi keindahan pohon Kiara, di lokasi ini kami istirahat sambil mengambil dokumentasi di sini. Anak-anak tetap ya pada masih excited melihat hal-hal baru yang mereka alami. Bahkan si kecil nih mulai mau jalan sendiri nih di sini. Kadang di atas kami tuh ada burung-burung gitu ya, tapi kita tetap waspada ya, kali aja ada hewan-hewan liar lainnya, kan kita nggak tahu ya. Jadi tetap waspada sambil kita menikmati. Bunda, kita mau manjat. Boleh. Nah, habis dari trekking pohon Kiara, kita balik lagi ke kapal. Ini kita balik masih melewati jalur yang sama dengan yang tadi kita
ini ya, kita datang terus kita pergi melewati jalur yang sama nih. Nih pohon-pohon tumbangnya seperti ini pohon-pohon gede loh. Kita jadi lompat, ada melangkah gitu ya. Ya seperti ini serunya di hutan Kiara ini. Pokoknya seru banget. Bagi kalian yang belum pernah kesini, ayo dong kesini, silahkan dicoba. Lihat keindahan Indonesia di ujung kulon. Alhamdulillah, family on trip udah sampai di ujung kulon nih. Yang dulu tuh cuma dengernya dari buku-buku sekolah bahwa habitatnya badak, habitatnya banteng itu ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Akhirnya kita bisa kesampaian ya, walaupun ada cerita-cerita seru-serunya. Pokoknya nanti ikuti terus perjalanan kami, akan banyak cerita, entah itu manis ataupun manis asam asin ya. Ikuti terus ya teman-teman. Nah, di kapal kita makan siang. Jadi kalau wisata tuh ketemu makan, ketemu tidur, ketemu makan, ketemu tidur gitu aja ya. Makanya tuh bikin gemuk. Kita makan siang yang dimasakin nih sama tim dari guide. Jadi masaknya tuh di kapal. Jadi guide-nya tuh ada bawa satu ibu-ibu yang masak di situ tuh. Kita makan menunya kali ini adalah sayur asem, sambal, ikan, dan tempe goreng. Gak lupa pakai kerupuk juga. Kayak gitu aja udah nikmat banget makan di kapal sambil menikmati indahnya pantai Pecang ya. Itu udah bikin nambah nafsu makannya tuh kayak pengen nambah terus. Bahaya banget ya kalau udah enak tuh, tahu-tahu udah badan udah bengkak. Nah ini selanjutnya setelah ada istirahat, sholat, terus makan gitu. Di situ kan ada musola juga, jadi kalau mau sholat tinggal ke pinggir pantainya aja. Terus by the way di dalam kapal ini juga ada tempat tidurnya, terus ada toiletnya, jadi nyaman sih di kapal. Kalau mau lihat dari luar kapal juga bisa duduk di sekitaran, tapi kalau mau lihat area lautnya dari dalam itu juga ada area tertutupnya ya, kayak kamar ruangan gitu. Nah setelah selesai isoma, kapal menuju ke lokasi berikutnya. Ini yang ditunggu-tunggu nih, yaitu lokasi snorkeling. Yeay! Tempat ini adalah lokasi yang sangat asik banget bagi kami, karena anak-anak ini udah pada nggak sabar mau nyemplung nih. Udah favorit banget sama air, sama berenang gitu, sama snorkeling itu udah hal-hal yang ditunggu banget gitu deh. Kalau mau snorkeling ini ada tambahan biaya lagi nih guys, 50.000 per orang, sudah termasuk alat-alat yang digunakan. Dan bagi kami ini sangat worth it sih, jadi murah banget. Karena kalau yang snorkeling di luar kota, luar lainnya gitu, kadang bisa sampai ratusan ribu ya untuk snorkelingnya. Cuman memang waktunya kan lebih lama kalau di tempat lain. Kalau di sini waktunya nggak terlalu lama karena kita lebih banyak perjalanannya tuh di kapalnya. Jadi area daratan dan lautan tuh bener-bener panjang banget sampai 3 jam gitu ya. Nah setelah puas snorkeling, sebenarnya sih kalau pantainya sendiri keren sih, keren banget. Cuman karena mungkin dia itu dalam, jadi dari atas tuh nggak kelihatan jernih banget, nggak terumbu karangnya. Jadi kalau kalian yang udah sampai sini tuh wajib banget ya buat snorkeling, karena sayang banget kalau sudah sampai di sini terus gak menikmati snorkelingnya tuh sayang banget deh. Apalagi ada pemandunya ya, jadi merasa nyaman deh. Apalagi saya nih kalau berenang snorkeling di laut tuh harus benar-benar ada pendampingnya. Saya nggak berani kalau sendiri gitu, walaupun ada banyak orang di sekitaran situ yang sama-sama berenang, tetap saya harus memakai pemandu sendiri
paling tidak suami saya ya ada di situ. Nah, bagi teman-teman yang bisa menyelam gitu, yang suka menyelam juga bisa nggak usah pakai pelampung dan bisa langsung nyelam ke bawah tuh. Bisa megang terumbu karangnya gitu ya. Dan lagi nih teman-teman, kerennya lagi di sini, di trip ini, dokumentasi underwater itu sudah termasuk bagian dari fasilitas yang kita dapat dari trip ini. Jadi sudah nggak bayar-bayar lagi ya kalau mau pakai GoPro-nya. Oke, setelah puas snorkeling, kita menuju ke homestay. Itu sekitar selama kurang lebih 3 jam sambil menikmati sunset di kapal. Jadi kita dapetin sunrise pagi hari dan sunset sore hari. Dan kita sampai di homestay itu jam 7 malam ya teman-teman. Hari pertama sudah dilalui. Hari kedua ya masuknya ya. Sudah kita lalui. Bagaimana menurut teman-teman? Seru kan? Jadi ikuti terus perjalanan kami berikutnya di video selanjutnya ya. Masih ada canoeing, masih ada seru-seru lainnya deh. Pokoknya ada hal-hal yang akan kita ceritakan, akan kami bagi buat kalian yang suka traveling. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!